Pagi hari, setelah selesai sarapan, Nevan meminta putrinya untuk ikut ke ruang kerjanya. Banyak hal yang ingin Nevan ketahui tentang putrinya. Kalian mau kemana? Tanya Eros. Mau ke ruang kerja, Dad. Kenapa? Tanya Nevan menghentikan langkahnya. Dedi ikut. Dedi juga ingin mendengarnya. Saut Eros sambil beranjak dari tempat duduknya. Ares juga ikut ya. Ares tak ingin ketinggalan. Dia juga ingin tahu mengenai adiknya. Nevan mengangguk pasrah. Dia mengizinkan putra serta mertuanya ikut serta. Anika dan yang lain terbengong melihat kelakuan suami mereka. Mereka seperti anak kecil yang mengikuti bapaknya. Apa yang terjadi dengan suami kita, Ibu? Kenapa mereka mengikuti ayah? Tanya Nadine dengan heran. Ibu juga tidak tahu, Nak. Sepertinya ada hal penting yang ingin ayah bicarakan dengan Ara. Tapi kenapa Dedi sama Ares juga harus ikut juga ya? Anika tak kalah bingungnya dengan Nadine. Sudah biarkan, dedimu memang suka kekanakan. Timpal Syara, wanita lanjut usia itu tidak mau ambil pusing dengan tingkah suaminya. Anika dan Nadine mengangguk setuju. Mereka membantu pelayan membawa piring bekas mereka makan ke dapur. Sementara suasana di dalam ruangan kerja terasa mencekam bagi Ara. Terlihat wajah ayahnya datar dan dingin. Jelaskan sama ayah sekarang. Dari mana kamu mendapatkan bukti perselingkuhan itu? Kamu tidak tahu kalau tindakanmu itu cukup berbahaya, Ara. Tanya Nevan tidak habis pikir dengan putrinya. Menurutnya putrinya terlalu ikut campur masalah urusan orang lain. Dari orang suruhan Ara, ayah. Ara melakukan itu karena Ara punya alasan, ayah. Ara tahu ini sangat beresiko. Tapi bukankah selama ini ayah mengirim bodyguard di sekitar Ara? Lalu untuk apa Ara takut? Jawab Ara dengan jujur. Selagi benar, Ara tidak akan takut. Ada anak buah ayahnya yang selalu mengelilinginya. Apa alasanmu? Jejar Nevan. Karena mereka menghina Ara. Ara tidak terima, makanya Ara mencari tahu informasi tentang Roy dan istrinya. Siapa sangka Ara malah mendapatkan bukti perselingkuhan itu dan juga pembunuhan yang dilakukan oleh istri Roy. Saut Ara dengan wajah dibuat seimut mungkin. Nevan menghembuskan nafasnya dengan kasar. Wajah putrinya terlihat menggemaskan. Dia jadi tidak tega memarahinya. Kenapa kamu tidak bilang sama ayah? Ayah bisa membalas mereka yang sudah menghinamu tanpa harus kamu mengotori tanganmu. Sudahlah Van, jangan marahi cucuku. Tindakan Ara sudah benar. Dia harus membalas semua orang yang sudah berani merendahkannya. Masalah bukti perselingkuhan itu salah Roy sendiri. Sudah tahu punya istri tapi malah berselingkuh. Setelah Eros membela cucunya. Ara bersorak dalam hati. Terima kasih Grandpa. Setelah ini Ara akan membelikan kue kesukaan Grandpa. Batin Ara berterima kasih kepada Grandpanya. Jangan membelanya, Dad. Dia tetap harus dikasih hukuman. Jangan sampai nanti melakukan hal seperti ini lagi, saut Nevan dan diangguki oleh Eros. Ara menghela nafas jengah. Dia juga tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa alasan yang jelas. Memangnya apa yang akan ayah lakukan kalau Ara mengadu sama ayah? Tanya Ara penasaran. Dia tidak yakin ayahnya bakal memberikan pelajaran pada keluarga Roy. Paling ayahnya akan menyuruh dia menjauhi Gama, apalagi kalau ayahnya tahu kalau dia berhubungan dengan Gama. Tidak ada, buang-buang waktu aja meladeni orang-orang tidak penting seperti mereka, saut Nevan. Lalu untuk apa kamu tahu? Kamu ini aneh sekali, seru Eros diangguki oleh Ara. Kalau diam aja untuk apa ayahnya tahu? Nevan menggedekan bahunya dengan acuh. Tidak mungkin Nevan hanya diam saja mengetahui putri kesayangannya dihina. Hanya saja Nevan tidak akan menunjukkan sikap kejamnya di hadapan putra-putrinya. Dia diam aja putrinya sudah menuruni sikapnya, apalagi dia tunjukkan sikap aslinya di hadapan putrinya. Yang ada putrinya semakin menjadi. Siapa nama orang kepercayaanmu itu? Dari mana kamu mengenalnya? Tanya Nevan. Dia Felix, Ara mengenalnya dari komunitas, jawab Ara. Nevan mengernyitkan keningnya. Komunitas apa yang putrinya ikut? Kenapa dia tidak tahu? Komunitas apa? Tanya Nevan. Hacker,
jawab Ara dengan santai. Kamu bisa meretas? Tanya Nevan tidak percaya. Ara hanya menggedikkan bahunya, tak mau menjawab. Jawab ayah Ara, desak Nevan. Iya, Ara bisa, tapi tidak sejago Felix. Saat itu Felix sedang membutuhkan uang, makanya Ara menawarkan kerjasama padanya. Jawab Ara dengan pasrah. Semua yang ia rahasiakan selama ini terbongkar di hadapan keluarganya. Ares melongo. Dia takjub dengan adiknya. Banyak yang adiknya rahasiakan termasuk keahliannya. Sementara Eros tersenyum bangga melihat cucunya. Dari dulu dia ingin memiliki anak yang pintar seperti Ara, tapi sayangnya Kalingga cuma pintar di bidang bisnis. Untuk yang lainnya tidak begitu. Sementara Shera, dia tidak menuntut apa-apa dari putrinya itu. Bisa dipertemukan kembali dengan putrinya saja sudah membuatnya bahagia. Apalagi yang kamu sembunyikan dari ayah Ara. Nevan frustasi. Banyak rahasia yang putrinya sembunyikan darinya. Tidak ada ayah, jawab Ara berbohong. Jangan berbohong Ara, bagaimana dengan ancaman yang kamu lakukan pada para bodyguardmu itu? Tanya Nevan. Ara nyengir kuda, akhirnya ketahuan juga kalau selama ini dia mengancam bodyguardnya. Ara hanya bercanda ayah, sungguh Ara tidak benar-benar mengancam mereka. Gila Ara di dalam hati Ara dia merutuki para bodyguardnya yang sudah mengadu pada ayahnya. Bercanda katamu? Kamu sampai menyuruh anak buahmu mendatangi rumah mereka masih kamu sebut bercanda? Nevan geleng-geleng kepala. Ara menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Bisa marah ayahnya kalau dia berkata yang sebenarnya. Kamu sampai melakukan itu semua, Dek? Ares terkejut. Adiknya benar-benar menakutkan. Itu hanya untuk menggertak mereka aja, Kak. Ara tidak benar-benar ingin mencelakai keluarga mereka. Gila Ara. Ayah tidak tahu lagi harus berkata apa sama kamu, Ara. Semua kelakuan kamu di luar dugaan, ucap Nevan sambil memijit pelipisnya yang terasa berdenyut. Lalu bagaimana hubunganmu dengan bocah tengik itu? Apa kalian sudah berpacaran? Selidik Nevan. Dek. Semua mata tertuju pada Ara. Mereka menunggu jawaban dari gadis itu. Hish, kalau yang ini aku yakin tidak akan selamat. Mana di sini ada Grandpa sama Kak Ares juga lagi, panik Ara. Tok tok tok. Tak lama terdengar suara pintu ruang kerja Nevan yang diketuk dari luar. Masuk, teriak Nevan dari dalam. Ceklek, muncullah Anika dari balik pintu itu. Ada apa sayang? Seru suara Nevan berubah lembut, tidak seperti tadi saat menginterogasi putrinya. Ada Gama di bawah sayang, jawab Anika. Untuk apa dia kemari? Tanya Nevan tidak suka. Dia mau menjemput Ara katanya, saut Anika. Ara bernafas lega, akhirnya dia selamat dari pertanyaan ayahnya. Iya ibu, Ara akan segera menemuinya. Seru Ara beranjak dari tempat duduknya dan berjalan ke arah pintu. Ara menghentikan langkahnya saat belum sampai di pintu. Maaf ayah, Ara harus pergi sekarang, ucap Ara dan keluar dari ruang kerja ayahnya. Ara menuruni anak tangga menemui Gama. Ayo cepat kita pergi sekarang, ajak Ara buru-buru. Tapi aku belum pamit sama orang tuamu, baby. Tidak usah. Ara menarik lengan Gama lalu membawanya keluar dari mansionnya. Yang ada tidak jadi ke kantor kalau mereka berpamitan dulu dengan kedua orang tuanya. Bisa jadi Nevan akan menahan mereka dan akan bertanya tentang status mereka berdua. Di dalam mobil, ada apa sih? Kenapa kita harus buru-buru? Tanya Gama bingung. Ayah menanyakan hubungan kita. Untung kamu datang tepat waktu, jadi aku bisa menghindarinya, jawab Ara bernafas lega. Kamu takut mereka mengetahui hubungan kita? Tanya Gama. Aku bukan takut, hanya saja aku masih kuliah. Ayah tidak mengizinkanku berpacaran sebelum kuliahku selesai, jawab Ara. Gama mengangguk paham, sepertinya hubungannya dengan Ara tidak akan mudah. Dia harus bisa meyakinkan Nevan agar hubungannya dengan Ara direstui. Lalu bagaimana kalau aku ingin menikahimu? Tanya Gama. Kamu harus bisa menaklukkan hati ayahku. Sebenarnya tidak susah untuk mendapatkan restu darinya, saut Ara.
Caranya? Tanya Gama penasaran. Asal kamu bisa mendapatkan restu dari ibuku, maka ayahku juga pasti akan merestuinya. Ayahku paling takut dengan ibuku. Dia takut disuruh tidur di luar. Kata ayahku itu sangat menakutkan, ucap Ara cekikikan. Gama menekan kepala Ara dengan gemas. Setelah itu Gama merebahkan kepala Ara di bahunya. Aku akan berusaha mendekati ibumu untuk meminta restu kepadanya, ucap Gama sambil mencium kepala Ara. Cepat cari tahu dokumen kepemilikan saham atas nama Anjani. Aku masih ingat, ayahku memberikan 10% sahamnya kepada Anjani. Jangan sampai Gama mendapatkan dokumen itu. Perintah Roy ikut mengobrak-abrik lemari yang ada di ruangannya. Tuan yakin dokumen itu ada disimpan di sini? Tanya asisten Roy. Pasalnya mereka berdua sudah membuka satu persatu lemari yang ada di ruangan Roy, tapi sudah hampir 2 jam mereka mencarinya, masih belum menemukannya juga. Dari dulu aku menyimpan dokumen itu di ruangan ini, tapi kenapa sekarang tidak ada? Bingung Roy. Mungkin Gama sudah menemukannya Tuan, karena sebelumnya ruangan ini ditempati Gama bukan? Seru asisten Roy. Roy mengepalkan tangannya. Dia merasa dipecundangi oleh putranya sendiri. Kita harus bagaimana Tuan? Nilai saham kita semakin turun. Ada beberapa pemegang saham yang sudah mulai menjual sahamnya, tanya asisten Roy. Roy diam saja tidak menjawabnya. Dia tidak tahu harus apa. Gama sudah menjegal usahanya yang membuat para investor menarik investasinya, ternyata putranya sendiri. Roy terduduk lemas. Tidak ada jalan lain selain menyerah. Sebegitu bencikah kamu sama Dedi nak, sampai kamu tega membuat perusahaan Dedi seperti ini, lirik Roy sambil menyadarkan tubuhnya pada kursi kerjanya. Lebih baik Tuan temui Gama, lalu minta maaflah. Siapa tahu Gama memaafkan kesalahan Tuan dan mau mengurungkan niatnya untuk menghancurkan perusahaan ini, saran asisten Roy. Dia tidak mungkin memaafkanku, aku sudah menyakitinya begitu dalam, apalagi dia tahu kalau Margareta membunuh maminya. Hal itu akan semakin menambah kebencian di hati Gama, ucap Roy dengan sendu. Asisten Roy menghela nafas pelan. Dia jadi Gama juga mungkin akan melakukan hal yang sama. Anak mana yang terima ibunya disakiti terlebih dibunuh oleh selingkuhan ayahnya sendiri. Sekarang bagaimana Tuan? Tanya asisten Roy. Roy mengambil nafas dalam sebelum mengambil keputusan. Adakan meeting bersama para pemegang saham segera, perintah Roy. Anda yakin Tuan? Bisa saja dari mereka meminta Anda untuk lengser. Berapa banyak saham milik Gama di perusahaan ini? Tanya Roy. 25% Tuan, jika digabung dengan milik Nyonya Anjani, maka Gama memiliki saham sebesar 35% di perusahaan ini. Roy mengangguk. Ia yakin putranya tidak akan membiarkan perusahaan ini jatuh ke tangan orang lain. Bagaimanapun ada darah Roy yang mengalir di tubuhnya. Dia tidak mungkin menghancurkan perusahaan keluarganya sendiri. Yang saat ini Gama inginkan adalah menyingkirkan dirinya dari perusahaan. Roy tidak punya pilihan lain selain merelakannya. Hampir semua asetnya sudah ia jual untuk menutupi kerugian perusahaannya dan sekarang ia harus kehilangan perusahaannya juga. Roy benar-benar kehilangan semuanya, semua harta miliknya habis tidak tersisa. Anda tidak apa-apa Tuan, melihat keterdiaman Roy membuat dirinya takut dan khawatir. Tanpa permisi Marlo masuk ke dalam ruangan dedinya begitu saja. Dad, kapan kamu akan membebaskan Mami dari penjara? Mami pasti ketakutan sendiri di dalam sel, cerocos Marlo tanpa permisi. Untuk apa Daddy membebaskannya? Itu salah mamimu sendiri, Marlo. Daddy tidak pernah menyuruhnya untuk membunuh Anjani, tapi dengan bodohnya, dia malah membunuhnya, tolak Roy. Lagian tidak mudah membebaskan istrinya, uang saja tidak akan cukup melawan mereka. Dia harus memiliki kekuasaan melebihi keluarga Alexander, baru bisa melawan mereka. Karena saat ini ada keluarga Alexander di belakang Gama. Daddy marah sama Mami, tanya Marlo. Memangnya kamu tidak marah? Tentu Daddy juga marah mengetahui istri Daddy membunuh istri Daddy yang lain. Meskipun Daddy tidak mencintai Anjani, tapi bukan berarti Daddy setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh mamimu itu. Saud Roy, sebenarnya bukan marah, lebih ke rasa kecewa.
yang Roy rasakan saat ini. Ia tidak menyangka selama ini menikahi seorang pembunuh. Marlo diam, bohong kalau dirinya tidak marah. Marlo tentu marah kepada maminya, apalagi selama ini maminya telah membohonginya. Tapi bagaimana Margareta? Maminya, dia tidak mungkin tega melihat maminya di penjara seperti saat ini. Tidak ada yang bisa kita lakukan, Marlo. Kita tidak mungkin bisa melawan Gama, karena saat ini bukan hanya Gama yang kita lawan, melainkan keluarga Alexander juga. Kita tidak mungkin sanggup melawan mereka, ucap Roy. Aku akan menemui Kak Gama. Aku akan memohon kepadanya agar menarik berkas tuntutannya. Ucap Marlo percaya diri, padahal tempat tinggal Gama saja dia tidak mengetahuinya. Lakukan jika kamu bisa, Marlo, tapi sepertinya kamu lupa. Kalau yang memasukkan mamimu ke penjara itu bukan Gama, tapi kekasihnya, ujar Roy memberitahu putranya. Kalau begitu, aku akan menemuinya, kekeh Marlo. Roy hanya mengangguk pelan, mengizinkan putranya, percuma aja ia melarangnya. Putranya akan mencari 1001 cara untuk membebaskan ibunya. Marlo memutuskan untuk pergi dari ruangan dedinya karena merasa tidak ada lagi yang bisa dibicarakan dengan dedinya. Dedinya tidak mau berusaha membebaskan maminya. Kamu mau kemana sayang? Tanya Gama saat melihat Ara menenteng tasnya. Aku ingin keluar sebentar menemui Ines, Hani, jawab Ara menghentikan langkahnya. Tidak boleh, kamu harus menemaniku makan siang di ruangan ini, larang Gama. Ya ampun Gama, kan ada Firman yang bisa menemanimu. Aku hanya sebentar menemui Ines. Nanti saat waktu istirahat selesai, aku akan kembali ke kantor, rengek Ara. Gama bangkit dari kursi kerjanya, dia mendekat ke arah kekasihnya. Kamu bisa menemuinya nanti setelah pulang kerja, baby. Aku akan menemanimu nanti. Sekarang lebih baik kamu makan siang di sini, biar tidak bolak-balik. Aku tidak mau melihatmu capek, ucap Gama sambil menyelipkan rambut Ara ke belakang telinganya. Siapa yang tidak meleleh diperlakukan seperti itu? Ara hanya bisa mengangguk patuh dengan pengaturan Gama. Gama tersenyum melihat kekasihnya mau menurutinya. Gama membawa Ara duduk di sofa. Gama memangku Ara menghadap ke arahnya. Kamu semakin cantik jika pakai make up, tapi sayang aku tidak suka, ucap Gama sambil memandangi wajah cantik kekasihnya. Ara mengerutkan keningnya. Baru kali ini ia mendengar seseorang yang tidak menyukai kekasihnya terlihat cantik. Kenapa kamu tidak suka? Harusnya kamu senang melihatku selalu tampil cantik, Gama. Kalau kamu cantik seperti ini, akan banyak pasang mata yang memperhatikanmu, sayang. Aku tidak rela kekasihku diperhatikan banyak orang, saut Gama. Ara menghela nafas sabar, lagi-lagi sama posisinya seperti keluarganya. Nanti kalau aku kayak gembel, kamu malah cari yang baru, sinis Ara. Tidak akan, mana pernah aku melirik wanita lain selain kamu, seru Gama. Kalau begitu, karungin aja akunya, biar nggak dilihat banyak orang, sungut Ara. Maunya sih begitu, tapi aku takut kamu nggak bisa nafas. Ara merotasi bola matanya dengan malas, sungguh lelah menghadapi keposesifan orang-orang di sekitarnya. Firman masuk ke dalam ruangan Gama sambil membawa makanan pesanan Gama. Firman berdecak kesal, lagi-lagi mata Firman ternodai melihat kemesraan mereka. Bisa tidak sih sebentar aja tidak usah bermesraan, gerutu Firman dalam hati. Ini makanannya tuan, ucap Firman menaruh makanan itu di atas meja. Ara turun dari atas pangkuan Gama, dia membuka makannya itu dan menyiapkannya untuk mereka. Saya permisi tuan, pamit Firman. Kamu mau kemana, Firman? Lebih baik kamu makan siang sama kita aja. Ini terlalu banyak untuk kami berdua, aja Ara. Kebetulan Gama memesan makanannya yang lumayan banyak. Saya sudah membeli makanan sendiri, Nona. Sayang kalau tidak dimakan, tolak Firman secara halus. Alih-alih makan bersama yang ada nanti Firman disuruh melihat kebucinan mereka. Kalau tidak mau tidak usah dipaksa sayang, ucap Gama. Ara mengangguk. Firman pun pamit pergi dari ruangan Gama. Suapi aku sayang, pinta Gama dengan manja. Pacar siapa sih, manja banget, cibir Ara. Pacar kamu lah, memangnya pacar siapa lagi, saut Gama. Pinta Ara. Gama membuka mulutnya lebar, lalu Ara langsung memasukkan makanan ke dalam mulut Gama. Enak makannya? Tanya Ara diangguki oleh Gama. Gama meraih sendok yang dipegang oleh Ara. Kini giliran Gama menyuapi Ara. Kamu juga harus makan, baby, ucap Gama. Ara membuka mulutnya dan Gama langsung menyuapi Ara. Mereka berdua makan siang sambil saling menyuapi satu sama lain. Tak terasa makanan mereka habis tanpa sisa. Pantas aja aku kekenyangan, ternyata makanannya habis sama kita,
Ucap Ara mengusap perutnya sambil bersandar di sandaran sofa. Saking asiknya saling menyuapi, mereka sampai tidak sadar menghabiskan semua makanannya. Iya sayang, perutku juga kenyang sekali, keluh Gama. Ini semua salahmu Gama, kenapa kamu terus menyuapiku? Kamu sudah bilang kenyang tapi kamu masih saja menyuapiku, gerutu Ara. Kamu bilang kenyang tapi mulutmu masih terbuka lebar saat aku menyuapimu, cibir Gama. Itu karena kamu terus memaksaku. Ara tidak mau kalah. Itu hanya alasanmu saja sayang. Buktinya kamu tidak menolak suapan dariku. Memangnya siapa yang bisa menolak suapan darimu? Apalagi disuapin pacar gantengnya aku. Ucap Ara sambil mengunyel-ngunyel pipi Gama. Gak usah lebay deh sayang, geli Gama mendengar ucapan Ara. Ara tertawa cekikikan, lalu merebahkan tubuhnya di sofa. Dia menggunakan paha Gama sebagai bantal. Gama, besok kan libur, kita jalan-jalan yuk, aja Ara. Mau jalan kemana? Tanya Gama memainkan dagu Ara. Ara berpikir sejenak. Bagaimana kalau kita ke kebun binatang? Tanya Ara. Mulut Gama menganga lebar. Kenapa harus ke kebun binatang? Kenapa tidak ke pantai aja yang lebih romantis? Bersambung.